Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dukung kami dengan selalu menonton setiap tayangan, dan jika Anda menyukainya, silakan berikan like. Yang belum mensubscribe, silakan subscribe. Selain itu, kami juga mohon dukungan Anda dengan menyebarluaskan channel ini kepada siapapun, agar channel ini semakin berkembang. Melalui channel ini, saya akan memandu Bapak dan Ibu guru dalam proses pembuatan soal penilaian akhir tahun online dengan Google Formulir. Kita buka aplikasi Google Formulir melalui Google Drive dengan akun yang kita miliki. Baiklah, kita mulai langkah-langkahnya. Buka Google Chrome, kemudian klik bagian yang bertanda 9 titik di pojok kanan atas. Pilih akun. Kemudian klik login. Pilih akun Google yang kita miliki. Selanjutnya, masukkan password atau kata sandinya. Jika sudah, klik berikutnya. Selanjutnya, kita klik lagi bagian yang bertanda 9 titik di pojok kanan atas tadi. Bagian ini berisi aplikasi-aplikasi Google, salah satunya Google Drive. Kita pilih Drive. Setelah masuk ke halaman Google Drive, kita klik menu baru. Kemudian klik lainnya. Selanjutnya, klik menu Google Formulir. Di halaman Google Formulir, kita buat judul formulir. Pada simulasi ini, saya mencontohkan judul formulirnya yaitu Soal PAT Sosiologi kelas 11 semester genap. Selanjutnya, klik bagian yang tertulis formulir tanpa judul di kiri atas. Setelah kita klik, maka secara otomatis akan berubah seperti judul formulir yang kita buat tadi. Di Google Formulir ini, saya membuat dua bagian, yaitu bagian data siswa dan soal. Kita buat dulu pertanyaan-pertanyaan tentang data siswa di bagian pertama. Di kolom deskripsi, kita buat petunjuk kepada siswa. Contohnya, isi data diri Anda dengan benar dan lengkap. Kita klik bagian pertanyaan, kemudian ketik pertanyaannya, misalnya nama. Atur pertanyaan berbentuk jawaban singkat. Karena pertanyaan ini wajib diisi, maka kita klik menu wajib diisi yang terdapat di bagian bawah. Selanjutnya, untuk menambah pertanyaan, kita klik tanda tambah yang berada di sebelah kanan. Ketik pertanyaan kedua, misalnya kelas. Karena pada pertanyaan ini siswa cukup memilih kelasnya, maka kita atur pertanyaan berbentuk pilihan drop down atau naik turun. Klik menu di sebelah pertanyaan, kemudian klik drop down atau naik turun. Selanjutnya, ketik nama-nama kelas, misalnya 11 IPS 1. IPS 2 dan 11 IPS 3. Silakan disesuaikan berdasarkan kelas yang diampu oleh Bapak dan Ibu guru. Ini hanya sekadar contoh.
Setelah itu, klik menu wajib diisi. Seperti langkah sebelumnya, untuk menambah pertanyaan, klik menu bertanda tambah yang berada di bagian kanan. Ketik pertanyaan ketiga. Misalnya, nomor absen atau NIS atau NISN. Silakan disesuaikan berdasarkan keperluan. Selanjutnya, klik menu wajib diisi. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bagian data siswa saya anggap cukup. Tetapi, jika Bapak Ibu ingin menambahnya, silakan lakukan cara yang sama. Kita lanjutkan pembuatan soal di bagian kedua. Kita klik menu bertanda sama dengan yang berada di sebelah kanan paling bawah. Di bagian judul, kita ketikkan saja petunjuk soal. Misalnya, pilihlah jawaban yang tepat. Klik menu bertanda tambah untuk memulai soal yang pertama. Sebelumnya, kita siapkan file soal yang akan kita input ke Google Formulir. Pada simulasi ini, saya sudah menyiapkan 5 soal sebagai contoh. Kita mulai menginput soal nomor 1. Berikut langkah-langkahnya. Copy atau salin pertanyaan soal nomor 1 dengan membloknya. Selanjutnya, klik kanan, kemudian pilih copy. Agar lebih praktis, kita bisa lakukan dengan menekan tombol Ctrl C. Setelah itu, kita kembali ke halaman Google Formulir. Klik di bagian pertanyaan, kemudian paste atau tempelkan pertanyaan yang sudah di-copy tadi dengan klik kanan, kemudian pilih cut atau tempel, atau bisa juga dengan menekan Ctrl V. Jika urutan soal ingin diacak agar setiap siswa menerima urutan soal yang berbeda, kita hapus nomor soalnya. Selanjutnya, kita menginput pilihan jawaban. Kita kembali ke file soal. Jika urutan pilihan jawaban ingin diacak agar setiap siswa menerima urutan pilihan jawaban yang berbeda, kita hapus dahulu abjad atau huruf penanda pilihan jawabannya. Selanjutnya, kita blok semua pilihan jawaban sekaligus. Setelah itu, klik kanan, kemudian pilih copy. Selanjutnya, kita kembali ke jendela Google Formulir. Klik bagian opsi, kemudian klik kanan. Setelah itu, pilih cut atau tempel. Nah, secara otomatis, semua pilihan jawaban telah terinput tanpa harus mengcopy pastenya satu persatu. Selanjutnya, klik menu tambah untuk menginput soal nomor 2. Lakukan cara yang sama seperti pada soal nomor 1.
Pada soal nomor 3 terdapat gambar. Format soal seperti ini tidak bisa diinput seperti cara soal nomor 1 dan 2. Karena jika kita mengkopinya, gambar tidak bisa turut serta. Untuk mengatasinya, kita lakukan dengan cara men-screenshot atau mengcrop pertanyaan menggunakan aplikasi Sniping Tool. Aplikasi ini sudah terpasang di PC atau laptop kita. Berikut cara menggunakannya. Klik menu Windows yang berada di pojok kiri bawah, kemudian pilih menu Sniping Tool yang tampil di jendela tersebut. Tapi, jika aplikasi tersebut tidak tampil di jendela Windows, kita ketikkan kata Sniping Tool di bagian pencarian program atau file. Setelah muncul, kita klik. Jendela aplikasi Sniping Tool akan muncul di halaman soal. Kita klik New. Kemudian kita blok bagian gambar berikut perintah dan pertanyaannya. Selanjutnya, gambar tersebut kita simpan dengan mengklik menu File. Kemudian, klik Save As. Saya simpan gambar soal di folder Picture dengan nama filenya gambar soal nomor 3. Selanjutnya, klik Save. Tutup jendela aplikasi Sniping Tool. Setelah itu, kita kembali ke halaman Google Formulir. Pada bagian soal nomor 3, kita klik kolom pertanyaan. Maka, tampak menu gambar yang berada di sebelah kanannya. Kita klik menu gambar tersebut, kemudian klik Cari. Selanjutnya, pilih file gambar yang kita simpan tadi. Klik filenya, kemudian klik Open. Atau bisa dengan cara mengklik 2 kali pada file tersebut. Pertanyaan soal nomor 3 sudah terpasang. Selanjutnya, kita input pilihan jawabannya. Lakukan seperti menginput pilihan jawaban pada soal nomor 1 dan 2. Pertanyaan soal nomor 4 juga tidak bisa kita input seperti soal nomor 1 dan 2 karena tampilan di Google Formulir akan berantakan. Oleh karena itu, kita input dengan cara seperti pada soal nomor 3. Pilih menu Sniping Tool. Klik menu New.
blok bagian perintah dan pertanyaannya. Klik menu File. Klik Save As. Simpan gambar di folder. Beri nama filenya. Klik Save. Di halaman Google Formulir, klik menu Gambar. Klik Cari. Pilih folder penyimpan file. Klik 2 kali file gambar soal nomor 4. Hapus semua abjad penanda pilihan jawaban. Blok semua pilihan jawaban. Kemudian di-copy. Selanjutnya ditempel atau dipastekan di bagian opsi soal nomor 4 Google Formulir. Selanjutnya klik tanda tambah untuk menambahkan pertanyaan soal nomor 5. Format soal nomor 5 sama seperti soal nomor 4. Oleh karena itu, lakukan langkah-langkah yang sama seperti pada soal nomor 4. Penginputan soal telah selesai. Langkah selanjutnya, kita lakukan pengaturan soal. Pilih menu pengaturan atau setelan. Di menu ini terdapat 3 bagian, yaitu umum, presentasi, dan kuis. Kita mulai pengaturan di bagian umum terlebih dahulu. Di bagian umum, kita klik bagian batasi ke 1 tanggapan, agar setiap siswa hanya memiliki 1 kesempatan mengerjakan soal. Selanjutnya, di bagian presentasi, kita klik bagian acak urutan pertanyaan jika kita ingin setiap siswa menerima urutan pertanyaan yang berbeda. Selanjutnya, di bagian kuis, kita klik bagian jadikan ini sebagai kuis untuk memberikan kunci jawaban dan poin setiap pertanyaannya. Jika kita mengaktifkan bagian-bagian seperti ini, maka siswa dapat mengetahui skor, pertanyaan tak terjawab, dan jawaban yang benar setelah mengirimkan pekerjaannya. Akan tetapi, jika penilaian akhir tahun dilaksanakan secara online, sebaiknya pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, serta nilai atau skor siswa disembunyikan saja, agar antar siswa tidak bisa saling bekerja sama.
Pada bagian rilis nilai, kita klik nanti setelah peninjauan manual. Selanjutnya, bagian pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin, hilangkan centangnya. Setelah pengaturan selesai, kita klik simpan. Langkah selanjutnya adalah pemberian kunci jawaban dan poin di setiap pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Kita klik di bagian bawah soal yang pertama. Maka, di bagian ini akan muncul menu kunci jawaban dan lainnya. Klik menu kunci jawaban, kemudian kita isi dulu poinnya. Karena soalnya ada 5, maka saya berikan poin setiap soalnya 20, sehingga total poinnya 100. Setelah itu, klik opsi jawaban yang tepat dari soal tersebut. Kemudian, klik selesai. Selanjutnya, klik bagian wajib diisi agar semua soal diisi oleh siswa. Setelah itu, klik menu di sebelahnya. Klik bagian acak urutan opsi jika kita ingin antar siswa menerima soal dengan opsi jawaban yang berbeda. Lakukan langkah-langkah yang sama pada semua pertanyaan.
Langkah terakhir yaitu mengirimkan soal Google Formulir. Klik menu kirim. Di menu ini terdapat beberapa pilihan pengiriman, di antaranya email, link, dan media-media sosial. Sebaiknya kita pilih melalui link saja. Klik link, maka muncul alamat link di bagian tautan. Link yang panjang ini dapat kita pendekkan dengan mengklik kotak perpendek URL. Selanjutnya, link tersebut disalin dengan mengklik salin. Setelah itu, kita tutup jendela menu kirim. Link yang sudah disalin tadi, kita informasikan kepada siswa melalui media apa saja. Demikianlah panduan pembuatan soal PAT online dengan Google Formulir. Pada video selanjutnya, saya akan memandu Bapak Ibu guru membuat soal PAT online dengan pemberian batas waktu pengerjaan soal di Google Formulir. Oleh karena itu, jangan lewatkan tayangan kami selanjutnya dengan cara mengaktifkan tombol lonceng di channel ini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.